Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan ya, sebelumnya kami itu dari kelompok 8 yang akan membedah gitu ya, atau menganalisis film dokumenter yang berjudul Motor Panglipan gitu ya. Nah, sebelumnya kelompok kami itu terdiri dari 6 orang. Ada saya sendiri, Lutfi Firmansyah, ada Riki Priyatna, ada Jundi Rohman Syarudin, ada Galang Artarisa, ada Alif Rahmalia, serta ada Sonya Maharani. Nah, di sini pertama saya akan menceritakan terlebih dahulu ya, isi dari film dokumenter tersebut tuh seperti apa sih. Nah, jadi di film dokumenter itu tuh menceritakan ya bahwa tentang kehidupan serta pengalaman hidupnya sebagai seorang petani. Terlebih beliau itu Bapak Ngan Tenu yang menjadi narasumber ya di dalam film dokumenter tersebut. Nah, di film itu tuh tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu ya dari pengalaman serta kehidupan sebagai seorang petani gitu tentunya. Nah, dari sekian banyak pekerjaan gitu, sekian banyak profesi, kenapa sih Pak Ngan Tenu tuh lebih memilih sebagai seorang petani gitu? Karena menurut beliau itu menjadi petani itu tidak sulit, ya. Hanya perlu apa ya? Lahan kosong gitu ya, lahan yang kosong yang siap untuk ditanami tentunya tanaman yang lain gitu. Tapi oleh Pak Ngan Tenu khususnya ditanami oleh tanaman padi. Nah, terus apakah profesi sebagai seorang petani itu menyenangkan? Menurut Pak Ngan Tenu tentunya sangat menyenangkan. Apalagi melihat gitu ya, padinya tuh tumbuh hijau, sehat gitu. Terus kalau masuk masa musim panen gitu, wah itu bahagianya, senangnya bukan ketara lagi gitulah. Sangat bahagia, mungkin hidupnya tuh sangat bermakna gitu. Nah, terus hal dari seorang petani itu tentunya nggak perlu modal yang besar gitu ya, kata Pak Ngan Tenu tuh. Cuma perlu tadi lahan yang kosong itu, serta ada 2 keuntungan yang bisa didapat oleh Pak Ngan Tenu. Yang pertama itu modal beliau pas awal bertanam itu sudah kembali, serta yang kedua kebutuhan sehari-harinya itu sudah tercukupi dari hasil panen tersebut. Nah, terus Pak Ngan Tenu juga bilang kalau kita tuh ada di masa-masa sulit tentunya ya, ada di masa-masa sulit mengalami gagal panen, kita tuh harus yakin bahwa itu tuh merupakan ujian gitu, cobaan dari Yang Maha Kuasa gitu. Dan kita juga harus yakin bahwa di masa yang akan datang, di musim-musim yang akan datang, kegiatan panen, bertanam, padi segala macam itu insya Allah gitu akan jadi lebih baik gitu ya. Nah, mungkin itu ya, sekian isi dari film tersebut. Nah, kita terus selanjutnya akan mendengar ada nggak sih kaitan nilai-nilai Pancasila dari film dokumenter tersebut yang bisa kita ambil. Mungkin Mas Galang bisa menceritakan, silakan. Baik, saya akan memberikan untuk poin kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam film dokumenter Panglipan. Di antaranya yaitu pertama, Pancasila pertama dari sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kita lebih mensyukuri apa yang kita lakukan. Misal jika hasil panen tidak bagus atau tidak sesuai apa yang kita lakukan, kita tetap bersyukur dan tawakal menerima hasil yang ada, seperti dicontohkan di film Termuter bahwa segala sesuatunya telah diatur porsinya masing-masing oleh Yang Maha Kuasa. Untuk poin kedua yaitu nilai Pancasila selanjutnya dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dengan pangan ini agar arah ketahanan pangan nasional tercapai. Yaitu nilai tersebut harus berpihak ke kepentingan nasional, seperti harus melindungi rakyat dari hidup sejahtera, terkhususnya bagi para, karena di tumpuan parameter kepentingan
ketahanan pangan. Terus untuk poin yang terakhir yaitu dari nilai Pancasila dari sila ketiga persatuan Indonesia, yaitu dimaknai dengan gotong royong dan saling. Itu para petani hal ini tercermin ketika di video tersebut para petani bekerja sama dalam menggarap sawah dan mereka saling tolong menolong seperti diketahui. Jadi pertanian di Indonesia itu masih belum matang. Ini menunjukkan rasa gotong royong khususnya dalam sehingga mewujudkan hasil panen. Sekian saya teman-teman, itu saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Galang gitu ya yang sudah menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila gitu ya yang terkandung dalam film tersebut. Nah terus selanjutnya kita kan dalam mensejahterakan petani gitu ya, khususnya tentu di situ tuh ada yang namanya campur tangan pemerintah gitu ya, khususnya dalam artian kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan petani. Nah itu kebijakan yang seperti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah yang tujuannya itu untuk mensejahterakan gitu para petani. Silahkan Mas Riki dan Mas Jundi bisa menjelaskan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan petani di Indonesia. Ada beberapa kebijakan pertanian yang dilakukan pemerintah secara terpadu atau terintegrasi, antara lain kebijakan jadwal tanam, zonasi tanam, dan bantuan atau subsidi yang biaya garap, saprodi atau alsintan, bantuan insentif, kebijakan jaminan harga, dan lain-lain. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia? Ada beberapa upaya. Yang pertama, melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui penetapan pengaturan tata ruang, terutama pengendalian alih fungsi lahan sawah berkelanjutan. Yang kedua, penyediaan benih unggul yang berkualitas. Yang ketiga, penyediaan pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan. Yang keempat, meminimalkan impor hasil pertanian. Yang kelima, harga hasil pertanian lebih ditingkatkan. Pengolahan lahan yang baik akan mendapatkan hasil tanam yang berkualitas tinggi serta produksi tanaman pertanian yang banyak. Karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pertanian dengan cara meningkatkan kuota pupuk yang diberikan dalam kartu tani sehingga minimal 50% dari kebutuhan. Pemberian benih harus bottom up dan menaikkan HPP menjadi Rp4.800. Peningkatan HPP merupakan upaya memperkuat sistem perpajakan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Jundi. Oke, selanjutnya yaitu dukungan atau penyejahteraan dari pemerintah untuk penguatan cadangan pangan sangat diperlukan. Hal ini untuk menstimulasi kinerja pertanian dalam jangka pendek. Selain jaminan kelancaran distribusi, perlu jaminan ketersediaan sarana produksi pertanian, yaitu seperti pupuk, obat-obatan, atau sarana pertanian lainnya. Kemudian hal tersebut seirama dengan pelaksanaan Undang-Undang pada nomor 18 tahun 2002 yang berisi tentang pangan yang telah memberi amanat ke pemerintah untuk menstabilkan harga pangan demi melindungi pendapatan dan daya beli petani. Terlebih pada saat ini telah memukul sektor wadah pertanian. Kemudian pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 yaitu tentang sistem budidaya pertanian, yaitu berkelanjutan telah berlakuan guna mewujudkan pertanian yang maju, efisiensi, tangguh, dan berkelanjutan, sehingga situasi yang seperti ini menjadi momentum yang tepat untuk menguji dan menjadi pijakan baru bahwa aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu. Kami kembalikan ke moderator. Oke, makasih Mas Riki dan Mas Jundi gitu ya. Nah, itu kan tadi kebijakan pemerintah dalam mensejahterakan para petani di Indonesia gitu ya. Dari sekian banyaknya kebijakan, tentunya kita kan pasti punya harapan gitu ya, punya harapan bagi masa depan pertanian di Indonesia itu pengennya seperti apa sih, serta solusinya
mau seperti apa di tengah lahan yang semakin berkurang gitu ya di Indonesia gitu ya. Mungkin lahannya tuh yang alih fungsi lahan gitu ya, serta menanggapi ya fenomena anak muda yang cenderung enggak gitu ya dengan profesi petani kayak gitu tuh. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Mbak Alif dan Mbak Sonia, silakan. Ya, ini cukup menarik ya, karena anak muda saat ini tuh emang banyak yang nggak berminat nih jadi petani. Dan juga lahan di Indonesia ini kan semakin sempit. Nah itu gimana nih masa depan pertanian di Indonesia? Nah, menanggapi fenomena ini sebagai anak muda, saya juga sejujurnya kurang tertarik nih terjun langsung ke dunia pertanian, karena dari sudut pandang saya pertanian ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi hasilnya mungkin tidak sebanding lurus dengan usaha yang telah dilakukan. Nah, tapi dengan melihat film Muter Penguripan ini, saya jadi melihat perspektif lain bahwa petani di Indonesia ini tidak semua yang memiliki pikiran seperti saya. Malah mereka berpikir mereka senang menjadi petani. Untuk masalah hasil itu udah ada yang mengatur. Kalau misalnya sekarang gagal, ya pasti kedepannya akan diberi yang lebih baik lagi. Nah, menanggapi fenomena ini, saya sebagai anak muda, saya bisa berpartisipasi dalam dunia pertanian walaupun secara tidak langsung. Yang pertama yaitu saya ingin mencoba swasembada pangan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Contohnya rumah kita memiliki 2 lantai. Daripada lantai 2-nya nganggur atau mungkin ada lahan yang tersisa, kita bisa mencoba mulai berswasembada pangan dengan menanam sayur-sayuran dan juga tumbuhan yang bisa menghidupi kita sehari-hari. Kemudian sebagai mahasiswa arsitektur tentunya kita juga bisa memanfaatkan lahan sempit dengan cara membuat pertanian vertikal dengan yang bisa ditambahkan dengan fungsi-fungsi penunjang lain, yang mana pertanian ini akan terlihat lebih modern dan juga menyenangkan, terutama bagi anak muda. Nah, untuk pertanian di Indonesia sendiri itu FAO menyatakan bahwa pertanian di Indonesia ini tuh belum memanfaatkan peralatan yang modern. Selain itu juga benih-benih dan bibitnya itu tidak sebaik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, menanggapi hal ini, pertanian di Indonesia tentu juga bisa menggunakan teknologi yang lebih modern untuk memajukan pertanian Indonesia. Tanah atau mungkin iklim, yang mana teknologi ini akan lebih efektif dalam hasil pertanian yang ada di Indonesia, seperti itu. Kalau dari Sonya sendiri, apa ada tanggapan lain atau pandangan lain tentang fenomena ini? Ya, kalau saya tuh cukup setuju sama si Alif. Di sini saya tuh cuma mau menambahkan, dari nonton film kemarin tuh saya tuh juga baca-baca artikel dan saya tuh mendapatkan data dari Badan Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa 64,50 juta penduduk Indonesia berada dalam kelompok umur pemuda. Namun, persentase pemuda yang bekerja di sektor pertanian hanya 21% dibanding dengan sektor manufaktur sebanyak 24% dan sektor jasa sebanyak 55%. Menyampaikan dari data tersebut, menurut saya beberapa faktor penyebab pemuda Indonesia kurang tertarik bekerja di sektor pertanian, karena yang pertama yaitu masalah lahan. Kita selalu tertumpu pada lahan-lahan yang berada di Jawa yang sudah kita tahu saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memperluas pengetahuan kepada para pemuda dan juga kita sendiri sebagai pemuda
bahwa kita tidak harus selalu bertumpu pada lahan yang ada di Jawa. Yang kedua yaitu prestise sosial. Hal ini membutuhkan branding yang baik tentang pertanian, bahwa pertanian itu keren, tidak selalu tentang pertanian itu kotor dan terbelakang. Yang ketiga yaitu banyak yang tidak terjun di sektor pertanian karena sektor ini beresiko baik dari sisi alam maupun harga. Seperti halnya tentang gagal panen yang seperti itu. Terus yang terakhir adalah masalah pendapatan yang rendah dan kurang intensif dari pemerintah. Dari hal tersebut, yang perlu kita lakukan sebagai pemuda sendiri, yaitu kita harus membangun kesadaran bersama. Sebelum kesadaran bersama, kita juga harus membangun kesadaran kita sendiri bahwa seberapa pentingnya itu pertanian bagi kita. Terlebih lagi kita kan negara agraris. Perlu adanya gerakan nasional, tidak hanya mengandalkan dana dari pemerintah, dan gerakan yang melibatkan banyak sektor dan memperhatikan kesejahteraan petani seperti yang disampaikan oleh Alif tadi. Seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih ya. Itu pandangan ya dari Mbak Alif sama Mbak Sonya gitu ya. Mungkin saya sedikit menambahkan ya. Kalangan anak muda kita tuh mungkin agak masih gengsi gitu ya dengan profesi petani itu, karena mungkin ya di pikiran mereka tuh ya petani itu masih kotor gitu. Biasanya itu orang-orang di kampung lah kayak gitu. Mungkin ya itu pendapat saya. Karena tadi kan tidak hanya mengandalkan pertanian, mungkin sekarang gitu ya, mungkin yang kerasanya tuh emang pembangunan dari dulu tuh terasanya tuh Java sentris mulu gitu ya. Nah, tapi di era pemerintahan sekarang, di era pemerintahan Pak Jokowi itu pembangunan itu mulai yang dengan yang namanya Indonesia sentris gitu ya. Jadi merata seluruh Indonesia, tidak hanya terpusat di Jawa, tapi sekarang mulai merata di berbagai daerah gitu ya. Mungkin cuma itu ya yang bisa saya tambahkan. Barangkali dari yang lain ada yang mau menambahkan? Ya, kalau tidak ada, cukup sekian ya argumentasi dari kelompok kami gitu ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah berkesempatan hadir gitu ya di sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.